Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, pertarungan sengit ketiga bagian terus berlangsung dengan sangat dahsyat. Di antara semuanya, Jiren yang sepertinya sudah mencapai tahap akhir, di mana dia berhasil menumpangkan Makoto hingga setengah tubuhnya hancur. Jiren kemudian berbalik arah membelakangi Makoto dengan menutup matanya dan merenungkan dirinya sendiri. Jiren membayangkan mendiang gurunya yaitu Master Gichin apakah akan bangga melihat Jiren menggunakan kekuatan ini. Jiren akan mencoba yang terbaik untuk menghormati gurunya juga. Tapi tiba-tiba sesuatu akan mulai terjadi pada Makoto. Matanya kemudian terbuka lagi sebelum tiba-tiba darah dari tubuhnya muncrat keluar, menciptakan kakinya yang sebelumnya sudah hancur. Kemampuan ini mirip sekali dengan regenerasi Piccolo ataupun Majin Buu. Seluruh tubuhnya kemudian perlahan-lahan tertutup cairan. Sampai akhirnya Makoto akan bangkit sekali lagi dengan Jiren masih dalam keadaan berbalik. Dan nampak Makoto bangkit lagi dalam bentuk barunya yang dia katakan ini sebagai bentuk terakhir. Entah apa sebenarnya bentuk yang dia gunakan ini, apakah ini merupakan bentuk seorang iblis. Tapi Makoto pernah berkata kalau dia sangat benci dengan iblis. Apakah sekarang dia sudah menelan kata-katanya sendiri? Makoto cuma bilang kalau ini adalah wujud aslinya yang ingin dia gunakan suatu hari. Dan setelah mengucapkan beberapa kata, sampai akhirnya Makoto mengakui sendiri kalau itu memang adalah bentuk seorang iblis yang dia sebut sebagai iblis berdarah. Dan selain itu, di sini Makoto punya 4 ekor yang sangat besar, seperti layaknya Naruto ketika menjadi biju ekor 4-nya. Apakah Makoto sebenarnya adalah iblis yang dijadikan dewa oleh Daishinkan? Atau bisa jadi Makoto pada akhirnya gak punya pilihan lain untuk mengalahkan Jiren selain menggunakan kekuatan para iblis seperti Pegito dan juga Jiren. Makoto berkata lagi kalau sepertinya ada lebih dari satu iblis yang bersembunyi di tempat yang mudah terlihat. Dan sepertinya Makoto bisa menebus dosanya dengan membunuh Jiren. Dan di sini Jiren sedikit kecewa pada Makoto karena sebelumnya Makoto sangat menentang Jiren dalam menggunakan kekuatan iblisnya. Tapi sekarang Makoto malah menggunakan kekuatan iblis yang menurut Jiren Makoto sepertinya gak tahan juga dengan kekuatan iblis yang begitu luar biasa kuat. Sementara itu, pertarungan pindah dulu pada Pegito dan Broly lagi, di mana mereka kini saling berhadapan tanpa pertarungan dulu. Dan sisi lainnya lagi, yaitu di dalam tubuh Pegito, Goku dan Vegeta juga telah menggunakan perubahan ultra mereka untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Jika kekuatan mereka sama, tinggal tergantung bagaimana tenaga, mental, dan tekad mereka dalam pertempuran ini. 6 orang kesatria akan menentukan nasib seluruh alam semesta dan melihat siapa yang bakal bertahan sampai akhir. Dan sekarang dengan gaya ikoniknya, Pegito menunjukkan senyuman congak. Pegito memberitahu dia awalnya ingin sedikit bersenang-senang dulu dengan Broly, meluangkan waktu reuni kecil mereka. Tapi sepertinya ada sebuah masalah yang sedang terjadi di dalam kepalanya, yaitu pertarungan Goku dan Vegeta. Jadi, Pegito ingin mengakhiri pertempuran ini sekarang karena dia harus mengurus Goku dan Vegeta dulu sebelum kembali dengan Broly. Jika Broly nggak bisa melawan Goku, maka Broly dapat memiliki kesempatan untuk melawannya sekarang. Dan tiba-tiba dalam perubahan yang mengejutkan, Pegito mengubah pose bertarung dan memasuki pose ikonik Goku. Berdiri teguh di hadapan Broly yang saat ini hanya menonton dalam diam. Sebelum akhirnya Broly memberitahu kalau pertempuran cepat adalah apa yang Pegito inginkan, maka Broly setuju untuk itu. Karena dia juga sudah bosan bertarung seperti ini terus selama beberapa video, sampai bapak-bapak berkumis yang nonton jadi kesal. Dan semakin cepat Pegito disingkirkan, maka semakin cepat seluruh alam semesta akhirnya akan mulai menyembuhkan diri dari kerusakan. Sekaligus seluruh timeline akan kembali pulih, tidak lagi menjadi alur cerita yang kacau balau. Tiba-tiba Broly melapisi pukulannya dengan energi listrik PLN dengan otot-ototnya yang semakin menonjol. Dan di sini Broly yang sekarang emang banyak bicara kembali menegaskan kalau cerita Pegito yang menjadi pemeran utama akan berakhir di sini. Biar gue yang jadi pemeran utama, bro. Tiba-tiba Broly mengganti pose bertarungnya sendiri menjadi seorang Broly asli seperti dahulu kala. Sekaligus Broly meningkatkan kekuatannya lebih tinggi lagi yang terus meningkat setiap detiknya. Dan sambil meneriakkan nama Pegito,
Broly kemudian gas menyerang dalam kecepatan tinggi. Dia bersiap melakukan pukulannya yang luar biasa kuat itu. Sementara Vegito yang menonton gak gentar sama sekali, malahan dia menunjukkan senyuman congak pada Broly. Vegito malah menyuruh Broly untuk segera datang kepadanya dan dia siap untuk menampung setiap serangan Broly. Dan saat Broly semakin dekat dan makin dekat, Vegito belum jelas ingin merencanakan apa, karena tubuhnya tetap tidak bergerak sama sekali. Tapi kemudian untuk pertama kalinya dalam beberapa part video ini, Vegito dengan tangan terangkat kini menciptakan pedang energi legendarisnya. Seperti biasanya, senjata ini akan menjadi pamungkas untuk mengakhiri segala bentuk kehidupan dewa. Tapi ketika Vegito mulai melakukan tebasannya, ternyata tidak semudah pemikiran warga Konoha. Karena brokoli dengan cepat berhenti dan bergerak balik keluar dari jangkauan serangan tebasan Vegito. Vegito sendiri juga nggak pernah berpikir bahwa serangannya bisa semudah ketika dia menebas para dewa lain atau angel. Namun, Vegito penasaran bagaimana kalau dia melancarkan serangan berikutnya ini. Dan akhirnya dalam gerakan cepat yang nggak terduga, Vegito menggunakan pukulan biasa yang menerjang perut Broly sekali lagi. Broly mendapatkan efek kesakitan yang menghancurkan dan melilitkan tubuhnya secara instan. Dan kembali dengan ketawa congaknya, Vegito meremehkan Merus yang ada di dalam tubuh Broly. Di mana Merus sebelumnya begitu gigih mengajarkan Ultra Instinct pada Goku, tapi nyatanya Merus sendiri masih harus banyak belajar menggunakan teknik para angel itu. Dan saat ini, Vegito kembali menghilangkan pedang energinya dan menarik tangannya untuk dikokang. Vegito bersiap melakukan pukulan dan menyebut ini pembalasan karena Broly yang membiarkan keluarganya mati begitu saja. Dan dengan kemarahan penuh dan keyakinan yang telah dia tunjukkan pada setiap dewa kehancuran, Vegito melancarkan serangan uppercut dengan kekuatan penuh, mengeluarkan semua rasa frustasinya yang menghempaskan wajah Broly ke belakang. Dan kembali dengan ketawa edannya, Vegito memberitahu Broly itu adalah pukulan pamungkas sebagai hadiah darinya. Jadi, Vegito akan cukup terkejut jika Broly tidak pingsan karenanya. Meskipun pada titik ini, Vegito mengatakannya seperti dalam bercandaan. Vegito melesatkan tubuhnya lebih tinggi, sementara brokoli nampak masih tidak berdaya dibuatnya. Dan dengan tatapan marah, meskipun tidak memiliki pupil mata, Broly mendapatkan kesadarannya kembali dengan menunjukkan kemarahan besar. Sampai kemudian Broly meraih kaki Vegito yang masih melayang di udara, meninggalkan Vegito dalam keterkejutan yang bahkan hampir nggak mengharapkan Broly bisa menahan serangan terakhirnya tadi. Tapi kemudian Broly bangkit bukan cuma sekedar cengkraman, tapi Broly mulai menarik Vegito ke arahnya dengan kecepatan dan kekuatan yang begitu luar biasa, membuat Vegito semakin terkejut dan makin terkejut dengan apa yang sebenarnya Broly rencanakan. Dan nampak Broly membalikkan tubuh Vegito ke bawah, menariknya sekarang ke belakang saat tubuh Vegito dengan paksa meliuk-liuk dalam debu. Dan dengan teriakan super kerasnya, Broly memberitahu inilah waktunya mengembalikan akal sehat Goku kembali. Yang tiba-tiba Broly membawa tubuh Vegito pergi yang entah kemana mereka sekarang. Sampai kemudian kita disuguhkan sebuah planet es di tengah ruang angkasa yang sebelumnya tidak pernah terlihat di alam semesta ketujuh. Sebelum kita akhirnya melihat di mana Broly telah memilih untuk membawa Vegito ke sana. Tempat itu sangat mirip dengan bumi ketika Broly melawan Gogeta dulu. Tapi nostalgia berakhir secepat itu karena hampir secara naluriah Broly menghantamkan tubuh Vegito ke dalam tanah dengan sangat keras. Dampaknya begitu ganas, di mana Vegito merasakan kesakitan luar biasa dengan teriakannya yang melengking. Tapi, melihat Vegito yang kesakitan, Broly nampak tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menatap pada Vegito seolah-olah serangannya baru saja dimulai. Dan sebelum Vegito bahkan punya waktu untuk pulih, rambutnya kini dicengkram lagi oleh tangan brokoli. Selain itu, posisi tubuh Broly kini dalam arah yang berlawanan dan menarik tubuh Vegito dalam lari cepatnya. Broly terus menarik tubuh Vegito dengan paksa seperti ingin membuang sampah. Sambil kembali berteriak menyuruh Vegito untuk pergi dari alam semesta ini karena Vegito adalah bibit dari Lucifer. Setelah menemukan titik yang pas, Broly segera melemparkan tubuh Vegito seperti melemparkan bola bowling dalam kecepatan tinggi. Tubuh Vegito nampak terus meluncur seperti roket langsung menuju gunung es di belakangnya. Dan Vegito nggak bisa melakukan apapun untuk menghentikan laju tubuhnya dari hempasan itu.
Pada akhirnya, tubuh Pegito menabrak gunung es dengan Pegito yang semakin menunjukkan kesakitan luar biasa. Membuat Pegito berpikir keras apakah ini adalah murni kekuatan Broly ataukah memang Broly dan Merus bertarung bersama. Karena entah bagaimana Pegito merasa dirinya lebih lemah dari Broly. Tapi sekali lagi, Broly mencengkeram kepala Pegito seperti mengambil bola yang jatuh, mendorongnya lebih dalam ke bongkahan es di sana. Dan dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai gerakan khas Broly, dia terus mendorong kepala Pegito seperti yang ada dalam movie Dragon Ball Super Broly. Pegito sendiri nampak cuma bisa pasrah dengan serangan Broly yang tiada hentinya ini. Tapi nggak lama setelah itu, Pegito akan mencapai batasnya dengan frustasi, melebarkan mata ungunya yang tajam ke arah Broly. Sampai tiba-tiba Pegito berhasil memutar tubuhnya sekaligus balik mencengkram tangan Broly dengan kedua tangannya, mengejutkan Broly dengan gerakan tiba-tiba di tengah serangan itu. Sampai kemudian Pegito balik berteriak keras menyuruh Broly untuk menjauh darinya. Pegito segera melemparkan balik tubuh Broly dengan membanting Broly kepada tanah, menyebabkan Broly merasakan sakit yang sama dengan tulang punggungnya yang rontok terkena bebatuan, sekaligus memuntahkan darahnya sendiri kali ini dari benturan. Sedangkan Pegito kini bersiap dalam posisi di atas sambil mengayunkan pukulannya ke belakang siap menghajar Broly lagi. Tentunya dibarengi dengan senyuman congaknya yang begitu sangat percaya diri. Sementara Broly yang kini tergeletak di tanah dengan cepat mengapitkan kedua tangannya untuk bertahan dari pukulan yang bakalan Pegito lepaskan pada wajahnya. Sedangkan Pegito meremehkan pertahanan Broly karena itu nggak akan bisa menghentikan dirinya. Karena jelas Broly nggak tahu siapa dirinya sekarang. Yang kemudian Pegito menghujani Broly dengan rentetan pukulan nuklir, dan dengan kecepatan seperti itu hampir nampak Pegito memiliki 7 tangan di satu sisinya. Dan peringatan Pegito tadi langsung terbukti bukan hanya kata-kata saat Broly berubah dari spesimen menjadi gumpalan memar dan berdarah. Karena setiap pukulan tampaknya menembus pertahanan tangan Broly dan membuat kontak langsung dengan wajah Broly. Namun ketika Pegito mencoba mendaratkan satu pukulan yang akan menghancurkan tengkorak Broly, Pegito terhenti sejenak seperti melihat sesuatu. Mulut Broly sekarang nampak terbuka lebar, tidak lagi berteriak kesakitan, tapi seperti ingin menyemburkan energi laser. Yang nampak, Broly mengumpulkan bola energi di mulutnya dengan energi yang begitu sangat terkonsentrasi. Pegito yang mulai tenggelam ke dalam cahaya terang menunjukkan keterkejutannya dengan apa yang bakalan Broly lakuin sekarang. Dia hampir membeku nggak bisa melakukan apapun dengan cahaya yang tidak terduga. Dan dalam sekejap, Broly meledakkan napas raksasa khas dari mulutnya. Energi itu melesat tepat di leher Pegito seperti ingin memenggal kepala Pegito. Ketika energi itu akan meliputi seluruh wajahnya, Pegito merasakan ketakutan dengan betapa kuatnya serangan ini, yang pada akhirnya terjadi ledakan super luar biasa besar di mana Pegito terperangkap dalam keganasan ledakannya. Sampai akhirnya Pegito yang telah menghadapi sebagian besar ledakan akan keluar dari kepulan asap terhempas tidak terkendali. Tubuh Pegito kemudian menghantam tanah, membuatnya sekarang kembali tidak berdaya. Tapi saat Pegito akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali, dia melihat ke depan dengan apa yang baru saja terjadi. Pegito merasa sepertinya peningkatan kekuatan di tengah pertempuran benar-benar terjadi pada Broly. Kekuatan Broly terus meningkat setiap detiknya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah, Goku dan Vegeta masih bertarung di dalam tubuhnya, membuat Pegito tidak bisa bertarung dengan baik sekarang. Tapi ketika Pegito melihat ke depan, dia menyadari tidak ada tanda-tanda dari Broly di kepulan asap itu. Hanya gumpalan asap tebal yang keluar dari dampak serangan Broly, meninggalkan Pegito yang bingung untuk bertanya-tanya apakah Broly salah perhitungan hingga membunuh dirinya sendiri. Pegito merasa ini mungkin adalah kesempatannya. Tapi di saat Pegito merasa ini sudah berakhir, tiba-tiba keluar sebuah energi raksasa yang menyembur ke langit dalam gempa bumi yang ganas, membuat Pegito merasa kalau hal-hal yang dia pikirkan tentu tidak akan semudah kelihatannya. Pegito yang menonton dengan kaget pada energi luar biasa dipaksa untuk mengangkat tangan kirinya demi melindungi dirinya dari tekanan dan dorongan balik. Dan nampak
Broly bangkit perlahan dari dalam gelombang energi menjadi siluet seorang prajurit yang benar-benar mencekam. Broly yang nampak masih menunjukkan wajah seriusnya menanyakan bukankah Vegito ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Tapi dia penasaran kenapa Vegito tidak melakukannya. Apakah karena Vegito terlalu lemah dibanding dirinya? Sementara Vegito yang mendengar itu perlahan mulai bangun kembali dengan Broly yang masih melayang di udara dengan energinya yang melimpah. Vegito yang tersenyum membenarkan ucapan Broly bahwa dia ingin menyelesaikan pertarungan ini lebih cepat. Tapi ada sesuatu yang aneh dan tidak beres di sini. Semua itu karena Goku dan Vegeta masih mengganggu di dalam tubuhnya. Broly harusnya merasa berterima kasih pada mereka yang sudah membuat Vegito menjadi lemah seperti ini. Tapi Vegito minta Broly jangan khawatir karena dalam keadaan ini Vegito yakin lebih dari mampu untuk mengubur Broly. Dan seketika seolah tidak ada lagi pembicaraan yang dibutuhkan, keduanya langsung saling menyerang dengan ganas. Tiba-tiba dalam sekejap mata saling memukul tangan masing-masing di kedua sisinya. Saking kencangnya adu pukulan mereka sekali lagi menciptakan energi terang menderang yang menyelimuti alam semesta, membutakan apapun dan segala sesuatu di telapak tangannya. Tapi saat cahaya memudar, dua pukulan mereka bertabrakan sekali lagi. Namun untuk beberapa alasan keduanya nampak sedikit berbeda dari Broly dan Vegito. Karena rupanya itu bukanlah pertempuran Vegito dan Broly, melainkan pertempuran Goku dan Vegeta yang masih berlangsung dengan sengit juga. Mereka adalah penyebab kenapa kekuatan Vegito sekarang lebih lemah daripada saat melawan penjaga Z. Tapi keduanya yang gak peduli dengan Vegito kini nampak kelelahan setelah pertarungan yang seimbang itu. Goku merasa aneh kenapa kekuatan mereka benar-benar sama. Tapi Vegeta yang masih bisa tersenyum congak hanya membalas kalau Goku sangat bodoh kalau berpikir di sini akan ada perbedaan. Dia tegaskan jangan pernah berpikir kalau Goku akan selalu selangkah lebih maju dibandingkan Vegeta sekarang. Vegeta minta Goku mengingat kalau mereka berdua adalah separuh dari Vegito sekarang. Dan separuh kekuatan Vegito adalah miliknya sama seperti milik Goku. Sebelum dengan cepat keduanya berpisah mundur melompat kembali pada kejauhan. Tapi Goku yang sekarang jauh dari suasana hati yang riang menanyakan kenapa Vegeta melakukan semua ini. Padahal mereka sudah melakukan yang terbaik sejauh ini dengan membunuh semua dewa kehancuran yang melenyapkan keluarga mereka. Dan mereka juga mendapatkan beberapa energi salah satu dari 5 yang terkuat untuk membantu mengalahkan Zeno. Mereka nggak pernah mau menyerap teman seperti Whis ataupun Jiren. Tapi kenapa Broly yang merupakan teman mereka kini malah ingin diserap? Namun dengan masih menunjukkan senyuman congak, Vegeta memberitahu beberapa perbedaannya. Salah satunya Vegeta tahu apa yang diperlukan agar mereka bisa menang dengan cepat. Dan dengan sikap Goku yang seperti itu membuat mereka akan terus-menerus dikalahkan setiap kali dewa baru tiba. Dewa keempat, kelima, atau bahkan Daishinkan yang selalu diramalkan mereka akan mati di tangannya. Kekuatan Whis nggak akan memberikan perbedaan untuk Vegito. Sementara Jiren hanyalah korban lain dari para dewa itu seperti mereka. Tapi Broly, meskipun adalah teman mereka, namun sekarang Broly sudah benar-benar menjadi salah satu sampah yang membela para dewa. Dan jangan lupa, potensi kekuatan Broly yang tak terbatas adalah kunci bagi kemenangan mereka melawan Daishinkan dan Zeno. Vegeta berharap Goku mengerti dengan penjelasan sederhana darinya ini. Lalu, akankah Goku menuruti ucapan Vegeta untuk membiarkan Vegito menyerap Broly? Atau malah sebaliknya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya Anime Bapak-Bapak.